Bonjour à tous, je m'appelle Rizky Anugrah. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup semiotika. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu ruang lingkup semiotika. Jadi ruang lingkup semiotika ini sebenarnya sangat luas, dan keluasan ruang lingkup ini akan saya kemukakan, yaitu yang pertama, ruang lingkup semiotika menurut Charles Morris ada tiga, yaitu semiotika sintaktik, semiotika semantik, dan semiotika pragmatik. Yang kedua, yaitu ruang lingkup semiotika menurut Umberto Eco ada dua, yaitu semiotika alamiah dan semiotika konvensional. Yang ketiga, ruang lingkup semiotika menurut Ferdinand de Saussure didasarkan pada linguistik di bawah teori tanda secara umum yang disebutnya semiologi. Untuk ruang lingkup semiotika, beliau membagi atas dua, yaitu signifi atau penanda dan signifie atau petanda. Dan yang keempat, yaitu ruang lingkup semiotika menurut Roman Jakobson, yaitu konsep tanda termotivasi dengan istilah denotasi dan konotasi. Dan yang terakhir, yaitu ruang lingkup semiotika menurut Charles Sanders Peirce ada tiga, yaitu yang pertama sign, yang kedua objek, dan ketiga interpretom. Jadi demikian berbagai ruang lingkup yang saya sudah kemukakan. Jadi dapat digunakan untuk menelah berbagai tanda. Khususnya semiotik ini lebih dikenal karena perkembangannya lebih meluas, karena dipelopori oleh C.S. Peirce yang melihat orientasi semiotika dari filsafat. Sedangkan semiologi yang dikenalkan oleh Saussure lebih mengurai teorinya dari linguistik. Jadi selanjutnya saya akan membahas secara khusus pandangan Morris, yaitu seorang pakar semiotika yang berasal dari Amerika Serikat yang membagi semiotika menjadi tiga bagian. Yang pertama itu sintaktik, yang kedua semantik, dan yang ketiga pragmatik. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu semiotik sintaktik. Jadi semiotik sintaktik ini adalah kajian hubungan di antara tanda-tanda. Dan tanda-tanda sebetulnya tidak pernah berdiri dengan sendirinya hampir semua selalu menjadi bagian dari sistem tanda atau kelompok tanda yang lebih besar yang diatur dalam cara-cara tertentu. Oleh karena itu, sintaktik mengacu pada aturan-aturan yang dengannya orang mengombinasikan tanda-tanda ke dalam sistem makna yang kompleks. Dan semiotik tetap mengacu pada prinsip bahwa tanda-tanda selalu dipahami dalam kaitannya dengan tanda-tanda lain. Tentunya, kamus bukan sekedar katalog hubungan antara satu tanda dengan tanda lainnya, atau satu kata didefinisikan oleh kata-kata lainnya. Ketika bergerak dari satu kata, misalkan yaitu dog, menuju sebuah kalimat, yaitu the cute dog licked my hand. Ketika berhubungan dengan sintaksis atau struktur bahasa, isyarat-isyarat selalu dikombinasikan dengan isyarat-isyarat lainnya untuk membentuk sistem kompleks tanda-tanda nonverbal dipasangkan dengan bahasa untuk mengekspresikan arti-arti yang halus dan kompleks. Peraturan sintaktik memudahkan manusia untuk menggunakan kombinasi tanda-tanda yang tidak terbatas untuk mengekspresikan kekayaan makna. Jadi sintaktik ini adalah studi hubungan suatu tanda dengan tanda-tanda yang lain. Dan sintaktik ini adalah cabang dari semiotik yang berhubungan dengan sifat-sifat formal, tanda, dan simbol. Lebih tepatnya, sintaktik berkaitan dengan aturan yang mengatur kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa dan kalimat. Jadi analisis aspek sintaksis ini berupa analisis terhadap satuan-satuan linguistik. Analisis ini dapat mengacu pada tata bahasa. Selanjutnya yang kedua, yaitu semiotik semantik. Semiotik semantik ini menguraikan tentang pengertian suatu tanda sesuai dengan arti yang disampaikan. Analisis aspek semantik dapat berupa analisis denotasi, konotasi, majas, dan isotomi. Semantik berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan yang ditunjukkan atau apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Semiotik ini menggambarkan dua dunia Yang pertama yaitu dunia benda dan dunia tanda, serta mencerahkan hubungan di antara kedua dunia tersebut. Kapanpun kita memberikan sebuah pertanyaan seperti
apa yang direpresentasikan oleh tanda. Maka kita berada dalam ranah semantik. Sebagai contoh, kamus merupakan buku referensi semantik ya. Nah, ia mengatakan apa arti kata atau apa yang mereka representasikan. Sebagai prinsip dasar semiotik, representasi selalu dimediasi oleh interpretasi sadar seseorang. Dan interpretasi ini atau arti apapun bagi sebuah tanda akan mengubah satu situasi ke situasi lainnya. Oleh karena itu, pertanyaan semantik yang lebih halus, arti-arti apa saja yang dibawa oleh tanda ke dalam pikiran seseorang dalam situasi. Dalam penelitian Martina tentang kata ganti yang telah dijelaskan sebelumnya ditanamkan dengan kuat dalam cabang semantik dan pada semiotik ini. Yang ketiga, semiotik pragmatik. Semiotik pragmatik ini menguraikan tentang asal-usul tanda, kegunaan tanda oleh menerapkannya, dan efek tanda bagi yang menginterpretasikan dalam batas perilaku subjek. Analisis aspek pragmatik ini berupa analisis terhadap pengujaran yang terlaksana dalam rangka komunikasi yang menuntut kehadiran pengirim dan penerima. Dan pragmatik ini kajian utama semiotik yang ketiga ya, memperlihatkan bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia atau penggunaan praktis serta berbagai akibat dan pengaruh tanda kehidupan sosial. Nah, jadi cabang ini memiliki pengaruh yang paling penting dalam teori komunikasi. Kenapa? Karena tanda-tanda dan sistem tanda dilihat sebagai alat komunikasi manusia. Jadi oleh karena itu, pragmatik saling melengkapi dengan tradisi sosial budaya. Dari perspektif semiotik, kita harus memiliki pemahaman bersama bukan hanya pada kata-kata, tetapi juga pada struktur bahasa, masyarakat, dan budaya agar komunikasi dapat mengambil perannya. Lalu, sistem hubungan di antara tanda-tanda harus memperkenankan pelaku komunikasi untuk mengacu pada sesuatu yang lazim. Kita harus berbagi rasa keterkaitan dalam pesan-pesan atau kemungkinan tidak adanya sejumlah pemahaman, dan kita harus berasumsi bahwa ketika kita menggunakan peraturan bahasa, sejumlah orang yang mengetahui peraturan itu akan mampu memahami makna yang kita maksud. Nah, jadi pragmatik ini adalah tanda-tanda penting bagi sejumlah perhatian akan komunikasi yang luas, tetapi tentunya sangat berarti dalam melihat pada pemahaman dan kesalahpahaman tanda. Dan tanda non-linguistik ini menciptakan permasalahan pragmatik khusus dan nonverbal juga telah menarik minat para peneliti komunikasi. Sebagai contoh, kode-kode visual lebih terbuka dalam makna potensialnya, interpretasinya sangat subjektif, serta lebih dihubungkan dengan perseptual internal dan proses-proses pemikiran penonton daripada dengan representasi konvensional. Hal ini tidak mesti dikatakan bahwa makna seseorang untuk sebuah gambar benar-benar individualis. Tentunya makna-makna visual dapat dipengaruhi oleh pembelajaran, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. Akan tetapi, melihat gambaran visual tidaklah sama dengan memahami banyak bahasa. Gambar memerlukan pengenalan bentuk, organisasi, dan diskriminasi, bukan hanya hubungan-hubungan representatif. Oleh karena itu, maka gambaran visual sangat bergantung pada persepsi serta pengetahuan individu dan sosial. Ketiga dimensi semiotik ini berkaitan satu sama lainnya dan bahwa pemisahannya membantu dalam memahami aspek makna yang berbeda. Namun kita pahami dari semiotik bahwa tanda atau di luar diri kita mempresentasikan benda, tetapi hanya melalui persepsi dan perasaan internal kita. Bila semiotik ini cenderung memperhatikan tanda dan fungsinya, fenomenologis lebih melihat pada sosok penafsir sebagai komponen utama dalam proses ini. Nah, jadi terdapat berbagai konsep umum yang harus dipahami oleh kita sebagai mahasiswa ya, dalam pengantar awal dalam kajian semiotik ini. Yang pertama itu paradigmatik dan sintagmatik. Paradigmatik ini adalah hubungan antara unsur-unsur dalam suatu deretan kata untuk menerangkan misalnya contoh genetif, datif, aksusatif, dan dalam kata rosa
rosa, dan roam. Atau contoh lainnya, misalnya seseorang, seekor, sebatang. Adapun sintagmatik ini adalah hubungan antara unsur-unsur dalam suatu urutan linear untuk atau membujur. Misalnya presiden, gubernur, bupati, dan lurah. Yang kedua itu denotasi dan konotasi. Denotasi ini adalah makna sebuah kata atau tanda yang sebenarnya yang belum mendapatkan makna tambahan. Misalnya kata bunga. Dalam makna sebenarnya sebagai sebuah tanda adalah sebuah pohon ya. Dan konotasi ini adalah kebalikan dari denotasi. Jadi konotasi adalah makna dari sebuah kata atau tanda yang sudah mendapatkan makna tambahan yang mengandung sikap sosial, pribadi, jenis kelamin, dan usia. Lalu konotasi sebuah kata atau tanda sering ditentukan oleh perasaan individu seorang penulis atau penyair, tetapi kadang-kadang juga oleh lingkungan kebudayaan. Misalnya nih, bendera putih dapat merupakan tanda bahwa musuh menyerang. Akan tetapi juga dapat menandakan adanya kematian pada suatu daerah ya kan. Nah, untuk membandingkan denotasi dengan konotasi dapat dilihat dari yang saya berikan contoh seperti perak. Perak, arti denotasinya merujuk pada sejenis logam mulia. Namun, perak ini dalam kalimat di bawah sinar rembulan purnama alam raya bermandikan cahaya perak. Lalu kata perak ini dalam kalimat ini bermakna mengkilap keputih-keputihan. Dan yang ketiga itu adalah sinkronik dan diakronik. Nah, sinkronik ini bermakna gambaran peristiwa yang terjadi dalam suatu masa atau era yang merujuk pada satu titik tertentu, biasanya masa kini. Sedangkan diakronis ini adalah gambaran peristiwa yang terjadi dalam masa yang tidak terbatas sepanjang masa. Untuk memahami kedua konsep ini, dapat saya ungkapkan misalnya kata person, yang makna kini adalah seorang. Akan tetapi, makna aslinya bukanlah seorang, menurut kajian diakronis. Makna kata ini awalnya dari bahasa Yunani, bermakna dan ditandai sebagai topeng yang dipakai seorang aktor dalam seni panggung drama. Kemudian makna kata itu berubah menjadi karakter bangunan topeng. Hal ini disebabkan masyarakat barat sangat menyenangi drama karena drama atau teater ini merupakan gambaran dari karakter manusia. Ada benarnya karena kalau dihubungkan dengan kondisi saat ini dalam berbagai peristiwa atau kejadian baik itu bersifat kriminal ataupun politik, kita akan selalu mempertanyakan siapa person di balik peristiwa atau kejadian itu. Nah, biasanya pelaku yang tertangkap hanyalah topeng dari seseorang yang mengendalikan yang tidak nampak di permukaan. Lalu beliau selalu berada di balik pelaku yang tertangkap itu. Jadi, menurut penulis, person yang tertangkap itu adalah hanya topeng dari pelaku yang sebenarnya yang menggambarkan karakter manusia itu yang tidak menunjukkan diri sebenarnya. Dalam konteks contoh lainnya, yaitu dalam bahasa Indonesia, penggambaran mengenai sinkronik dan diakronik ini dapat juga dilihat dalam kata canggih, yang bermakna semua keluaran hasil teknologi yang rumit dan terbaru. Ini adalah contoh sinkronis ya. Secara diakronis, tanda atau kata ini dahulu adalah bermakna cerewet, bawel, dan biasanya ditujukan kepada seseorang yang sangat sering mempersoalkan hal-hal yang bukan prinsip dan mendasar. Nah, jadi dari beberapa penjelasan yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman, dapat saya rangkum dari isi materi ruang lingkup semiotik ini adalah yaitu hampir semua pakar semiotik membagi ruang lingkup semiotik atas dua bagian, kecuali Priest dan Morris. Ada yang membagi dua bagian itu dengan nama signifi dan signifie, ada yang menamakannya denotasi dan konotasi, ada yang menamakan alamiah dan konvensional,
dan lebih menguraikan pembagian Morris yang membagi atas semiotik, sintaktik, semantik, dan pragmatik. Nah, sekian dari penjelasan yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman tentang materi ruang lingkup semiotika ini. Semoga apa yang saya sudah sampaikan atau kemukakan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Merci beaucoup. Au revoir.